Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kami bisa bertemu dengan Ustadz Riki Asbo, pimpinan dari Pondok Pesantren Imam Syafi'i di Ciamas, Bogor. Syukran jazakallah khairan Ustadz Riki atas waktunya. Insya Allah kita akan berdiskusi seputar tentang Palestina. Kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini konflik Gaza Palestina dengan entitas Yahudi itu semakin memanas. Sudah banyak korban yang berjatuhan dari kaum muslimin di sana, terutama anak-anak dan perempuan ya yang menjadi korban dari serangan entitas Yahudi. Sementara Hamas ya semakin masih melakukan perlawanan ya terhadap entitas Yahudi. Karena memang hakikatnya tanah yang ditempati oleh entitas Yahudi itu adalah tanah Palestina. Nah, ada beberapa pertanyaan terkait dengan Palestina ini. Ustadz Riki mohon tanggapannya. Yang pertama, bagaimana tanggapan Ustadz Riki terkait konflik Palestina dengan entitas Yahudi secara umum? Enggak, silakan Ustadz. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ma ba'd. Pertama saya mengucapkan jazakallahu khairan atas waktunya pada Ustadz Iwan dan rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi keprihatinan yang saat ini sedang terjadi ya, dan kita saksikan bersama-sama. Nah, terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, apa tanggapan anak pribadi terhadap konflik Zionis, ya kan, Yahudi Zionis dengan umat Islam di Palestina, khususnya di Gaza. Ya, pandangan anak pribadi, istilah konflik ini adalah istilah yang mereka buat. Ini istilahnya sendiri, ini mereka yang buat. Karena konflik ini biasanya adalah satu perselisihan, satu pertengkaran yang terjadi antara dua pihak yang kurang lebih seimbang gitu. Yang kita lihat saat ini bukan konflik. Yang kita lihat saat ini adalah pemusnahan massal. Genosida. Yang saat ini kita saksikan adalah genosida. Ya kan? Pembunuhan massal. Khususnya terhadap kaum muslimin yang ada di Gaza. Ini bukan konflik. Ini pemusnahan massal, ini genosida. Kenapa? Kita bisa saksikan sama-sama bahwa Zionis ini yang mereka datangnya dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak berdaya, disambut dengan penuh rasa kemanusiaan oleh umat Islam di Palestina. Tapi apa yang terjadi? Mereka menjajah, ya kan, dengan lobby-lobby mereka, lobby-lobby Israel, ya, lobby-lobby Zionis ini, Zionis ya. Lobby-lobby Zionis kepada Amerika, Inggris, Prancis, dan negara-negara kufar yang mereka dengan kepintaran, kecerdasan yang Allah berikan kepada mereka, mereka gunakan untuk menjajah Palestina. Yang kita saksikan saat ini, sama-sama kita saksikan, ini sudah 8.000 lebih dari sejak syahid insya Allah, 8.000 lebih. Dan 40% sampai 50% itu anak-anak dan wanita. Ini adalah kejahatan perang. Kejahatan perang yang nyata kita saksikan bersama-sama dan bahkan melanggar hukum internasional. Jadi tanggapan anak pribadi ini adalah genosida. Bukan konflik. Genosida, pemusnahan massal yang bocornya video ini sudah viral juga. Bagaimana Benjamin Netanyahu sudah merencanakan ini. Bagaimana Gaza yang dijadikan oleh mereka sebagai penjara terbuka, ya, terbuka dari atas ini ditempatkan untuk mengkonsentrasikan kaum muslimin
Palestina khususnya di Gaza ini, di situ yang terjadi kita saksikan saat ini dan fakta nyata adalah ini disiksa, ini ditindas, ini dijajah. Manusia ini bukan binatang gitu. Yang mana dibatasi, listrik diputus, air diputus, gas diputus, bantuan makanan diputus. Ini namanya pemusnahan massal, bukan konflik. Ya, baik. Nah, terkait dengan yang sekarang terjadi, bahwa ada upaya-upaya untuk genosida, pemusnahan massal kaum muslimin di Palestina oleh entitas Yahudi, kita melihat bahwa negara-negara di sekitarnya, negara-negara Arab yang dekat ya, misalnya seperti Yordan, ya, kemudian Arab Saudi, Turki dan sebagainya itu tidak berbuat apa-apa, tidak mengirimkan tentaranya begitu untuk membela saudaranya di Palestina ya. Tetapi mereka ya hanya seperti penonton saja Ustadz begitu terhadap tragedi yang terjadi di Palestina ini, khususnya di Gaza. Nah, menurut Ustadz Riki, itu kira-kira kenapa pemerintah negara-negara Arab di sekitar Palestina itu tidak mau menolong saudaranya dengan mengirimkan tentaranya ke sana? Silakan Ustadz. Ya, kalau pandangan anak pribadi, inilah yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu, ya kan? Akan datang suatu zaman di mana umat-umat musuh-musuh Islam mendatangi kalian bagaikan mendatangi makanan, ya kan? Makanan. Rasulullah SAW menggambarkan umat Islam di akhir zaman itu bagaikan makanan. Makanan mana ada bisa ngelawan, dimakan aja. Mana ada sepotong ayam, ya kan? Ketika dimakannya ayam ini melawan. Makanan itu dimakan dan musuh-musuh Islam mendatangi kaum muslimin dengan mereka berlomba-lomba. Nah, inilah yang terjadi dan kita saksikan bersama-sama apa yang terjadi pada kaum muslimin saat ini. Inilah sabda Rasulullah SAW menjadi kenyataan. Jadi ini semakin menambah keimanan kita. Banyaknya kaum muslimin 1,3 miliar lebih, Allahu a'lam tepatnya berapa, ya kan? Tapi apa yang terjadi, ya kan? Hanya dalam waktu beberapa hari 8.000 lebih kaum muslimin dibantai, dimusnahkan, dan mereka tokoh-tokoh ini pemimpin-pemimpinnya hanya apa? Mana suaranya? Suaranya minimal mengutuk saja nggak ada. Khususnya negara Arab. Kenapa mereka seperti itu? Kembali lagi pada hadis itu tadi. Ya kan? Ya Rasulullah, apa karena sedikit jumlah kita saat itu sehingga kaum muslimin dibantai bagaikan makanan? Ya kan? Apa karena sedikit? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Bahkan kalian banyak. Tapi apa? Kalian terkena al-wahan. Penyakit wahan. Apa itu al-wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan benci kepada mati. Di dalam hadis lain, benci kepada jihad fisabilillah. Mereka lebih memilih dunia, mereka lebih memilih kepentingan hegemoni kekuasaan mereka. Yang jelas-jelas saat ini Zionis inilah yang menguasai dunia saat ini, teknologi, ekonomi, perbankan, kebudayaan semua. Baik Ustadz. Selanjutnya, menurut Ustadz Riki, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai umat Islam terbesar di dunia? Karena di Indonesia ini adalah umat Islam yang paling banyak dan paling besar. Menurut Ustadz, bagaimana seharusnya sikap umat Islam terhadap Palestina ini? Ya, inilah yang menjadi keprihatinan kita saat ini, ya kan? Kita ini saat ini hakikatnya dijajah, hakikatnya. Kita ini hakikatnya dilemahkan. Kita ini dalam berbagai hal memang sudah dikuasai oleh mereka, ya kan? Dari segi ekonomi, segi teknologi, bahkan militer sekalipun, gitu. Sehingga apa yang bisa kita lakukan saat ini, maka mari sebagai umat Islam kita tunjukkan keberpihakan kita. Tidak bisa dengan senjata, tidak bisa dengan tenaga, doa jangan pernah berhenti, udah itu aja. Kunut nazilah terus lakukan, ya kan? Waktu-waktu mustajab jangan pernah dilewatkan, gitu. Mereka bisa menyerang kita dengan kecanggihan teknologi mereka, bisa menyerang kita dengan drone-drone mereka, tetapi jangan lupa ada Allah di atas mereka, ya kan?
Maka sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u saiful muslimin, ad-du'a'u saiful mu'minin. Doa itu adalah pedangnya orang iman. Maka kita gunakan senjata kita untuk berdoa. Jangan pernah putus, jangan pernah berhenti. Insya Allah dari sekian miliar umat Islam yang berdoa sama-sama mendoakan, nggak mungkin meleset semua itu, nggak mungkin. Pasti ada yang Allah ijabah. Insya Allah. Baik Ustaz, berikutnya kalau tadi terkait dengan seharusnya sebagai umat Islam terbesar kita punya sikap. Nah sekarang bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah khusus pemerintah Indonesia sebagai pemerintah dengan negeri Muslim yang terbesar di dunia. Kalau mungkin kita melihat beberapa hari yang lalu itu ada pernyataan dari Menteri Luar Negeri Indonesia di sidang PBB. Ketika itu dinyatakan bahwa dari sisi pemerintah RI itu memang katakanlah mengecam tindakan dari entitas Yahudi ini. Tetapi di ujung dari pernyataan pemerintah ini melalui Menteri Luar Negeri itu kemudian dinyatakan bahwa harus solusinya dengan dua negara. Pengakuan dari negara Israel dan Palestina. Nah, padahal kita tahu bahwa keberadaan Israel itu adalah merampas tanah Palestina, begitu. Nah, kalau menurut Ustaz Riki, seharusnya sikap pemerintah bagaimana yang seharusnya? Ya, kalau Ana pribadi, Ana tidak berharap banyak. Tidak berharap banyak skeptis, ya? Sudah pesimis, karena mereka bagaimanapun ya di dalam kendali Zionis juga. Kendali Zionis ya. Kendala elit global juga. Elit global. Sekeras apapun mereka mengecam, ya sebatas kecaman saja. Gitu. Kecaman saja ya. Maka Anda pribadi ya silakan saja mau bicara apapun, gitu. Kita sebagai umat Islam jangan pernah putus doa, udah itu aja. Termasuk tadi ya dari penguasa-penguasa negara-negara Arab di sekitar, termasuk juga Turki seperti Erdogan kemarin yang agak miris tuh kemarin Turki baru merayakan 100 tahun berdirinya Republik Turki. Karena kita tahu berdirinya Republik Turki itu berada di atas runtuhnya Daulah Khilafah Utsmaniyah pada waktu itu 1924. Sekarang kan mau ke 2024. Dan mereka merayakannya dengan menyalakan lampu petasan yang diluncurkan ke udara itu. Sementara di sisi lain kita tahu rakyat Palestina sedang menderita. Ya. Banyak yang kelaparan, banyak yang kemudian syahid ya insya Allah dan sebagainya begitu. Tetapi itulah yang kita lihat kenyataan dari para pemimpin dunia khususnya di kalangan negara-negara Arab. Mereka kok seolah-olah tidak peduli, walaupun katanya juga saya mendengar kabar akan mengirimkan kapal perang katanya ke sana. Oh, latihan-latihan perang Turki katanya. Tapi entah apakah memang untuk membantu saudaranya di Palestina atau hanya sekedar buat menjaga, istilahnya itu kalau tentara PBB, tentara perdamaian katanya, yang akan mencegah ya istilahnya konflik tadi. Tapi kan ternyata kita lihat tidak ada peranan dari PBB juga selama ini. Nah menurut Ustadz, apakah memang PBB juga tidak berpengaruh dalam hal ini? Tentu saja tidak. Tidak ya? Mari kita lihat dari tanggal 7 apa? Apa hasilnya? Apa statement-statement yang begitu menggema, begitu menggelora, akan mengirim pasukan, akan menghentikan perang, mana? Tiap hari pembantaian terus malah makin parah. Malah makin dahsyat. Jadi nggak ada artinya semua itu. Omongan-omongan omong kosong doang itu. Termasuk TNI, katanya TNI itu sudah dikirim ke sana atas nama Tentara Perdamaian PBB. Tapi kita lihat juga ternyata tidak berbuat apa, malahan mereka jadi korban dari rudal-rudal Israel juga katanya begitu. Ini fakta yang kita saksikan bersama. Faktanya gitu. Begitu ya, Ustaz. Ya. Anda tidak mau menuduh macam-macam kepada mereka. Kita saksikan saja gitu. Bagaimana ungkapan-ungkapan pernyataan yang mereka buat itu sesuai nggak dengan apa yang mereka omongkan gitu. Ya, fakta di lapangan malah makin parah, makin berani, makin keji, makin brutal. Betul. Baik, Ustaz Riki. Berikutnya itu kita melihat beberapa hari yang lalu ya bahwa banyak aksi-aksi peduli Palestina
yang dilakukan oleh umat Islam dari ormas-ormas Islam yang di Jakarta itu di depan Kedubes Amerika, kemudian kalau di Bogor itu di depan Tugu Kujang, kalau di Bandung di depan Gedung Sate, dan juga di kota-kota yang lain itu semarak dari kalangan umat Islam yang menyatakan prihatin dan kepeduliannya terhadap Palestina. Nah, dari aksi-aksi peduli Palestina yang sudah ada di berbagai kota itu, menurut Ustadz bagaimana? Bagaimana apanya? Dari aksi-aksi yang sudah mereka lakukan tadi, dengan melakukan aksi-aksi peduli Palestina dengan orasi, kemudian dengan penggalangan dana dan sebagainya, begitu Ustaz. Baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila solihan falinafsih." Barang siapa yang beramal soleh, maka amal soleh itu akan baik untuk dirinya sendiri. Nah, terkait dengan sikap kita sebagai kaum muslimin dengan terjadinya tragedi kemanusiaan, pembantaian massal, genosida kaum muslimin di Gaza, maka sikap kita tentu saja adalah menampakkan keberpihakan kita. Kita menampakkan wala kita. Wala. Ya kan? Di mana al-wala wal bara kita? Betul. Gitu. Itulah kenapa penting bagi kita saat ini adalah untuk menyatakan sikap. Gitu. Menyatakan sikap. Kenapa? Ketika kita diam terhadap satu kemungkaran, maka sama saja kita menyetujui kemungkaran itu, dan ini berat di hadapan Allah nanti. Betul. Maka keberpihakan kita saat ini adalah dengan menunjukkan nusroh kita, mahabbah kita, muwafaqah kita, al-wala kita kepada saudara-saudara kita yang saat ini nyata-nyata dibantai oleh Zionis Yahudi itu. Nah ini Ustaz, ada satu yang menarik, ini baru beberapa hari yang lalu. Di salah satu TV swasta, katakanlah kita sebut TV One, di situ presenternya itu memakai syal Palestina, ya, menunjukkan aksi simpatik terhadap kepedulian Palestina. Nah, ketika itu sudah tayang, ternyata Dewan Pers mengkritik dari penggunaan syal Palestina itu. Kata mereka harusnya TV bersikap netral dan sebagainya. Kenapa kemudian berpihak begitu? Nah, jadi agak serba salah ya. Jadi ada yang ingin menunjukkan kepedulian dengan katakanlah ya memakai syal Palestina itu, kemudian dikritik dan sebagainya. Apalagi ya kalau tadi kita lihat juga sikap pemerintah yang seolah-olah setuju terhadap keberadaan negara Israel itu sendiri. Ya. Sementara dari kita solusinya tidak demikian begitu. Nah, Ustaz bagaimana terkait juga dengan beberapa dari kalangan umat Islam yang ingin pergi berjihad fisabilillah ke sana. Karena ada beberapa dari katakanlah santri-santri itu yang kemudian ingin berjihad fisabilillah karena saking gemesnya melihat sikap diam dari negara-negara atau pemerintah begitu. Nah, sikap mereka ini bagaimana menurut Ustadz? Walaupun memang saat ini ya belum berangkat ya, tapi baru kemudian pernyataan bahwa ingin pergi jihad fisabilillah dan sebagainya. Begitu Ustadz. Ya, jadi ini sangat-sangat wajar sekali gitu. Ya. Ketika saudara kita ya kan yang kita saksikan sendiri, nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi ribuan ya kan, dibantai di depan mata kita, anak-anak kecil, bayi, perempuan, orang-orang yang lemah, orang-orang sakit dibantai, rumah sakit dibom, aksi kemanusiaan dibom, ya kan? Mereka disuruh pindah begitu jalan dibom juga, gitu. Jadi ini udah merupakan satu keniscayaan bahwa rasa geram kaum muslimin ini sebetulnya sudah tidak bisa dibendung lagi, gitu. Ini rasa kemanusiaan, makanya jangan heran ketika kita lihat di media-media sosial, di TikTok, di Facebook, di Instagram, di YouTube, ya kan, nggak cuma kaum muslimin yang geram, yang prihatin, yang sedih dengan kejadian seperti ini, gitu. Ini seluruh dunia, kecuali orang-orang yang bagian dari mereka, gitu, yang mereka memang sudah terbutakan juga hatinya dengan melihat tragedi kemanusiaan ini. Maka wajar sekali gitu ketika netizen, masyarakat dunia saat ini mereka sangat-sangat geram
terhadap tragedi kemanusiaan ini. Jangan kita melihat bayi yang kepalanya hancur, manusia itu, ya kan, rumah sakit yang hancur dibom, bukan? Kita lihat anak kucing aja kegiles mobil hati udah ngenes, gitu kan? Ya. Apalagi ini manusia, apalagi cuma ribuan, apalagi terus terjadi setiap hari gitu. Ya. Ini sangat-sangat tidak bisa diterima dengan akal sehat siapapun gitu. Kok ini sampai dibiarkan terjadi? Maka sangat wajar sekali mereka berteriak di medsos itu. Maka nggak perlu kita heran ketika media-media besar mereka membungkam ini semua. Nggak perlu heran karena ini bagian dari mereka, ini dikuasai oleh mereka. Dan narasinya pun sama, kurang lebih gitu. Maka gunakanlah medsos yang ada ini untuk menyuarakan. Mari kita suarakan terus gitu. Suarakan, ini terjadi genosida besar-besaran di Gaza. Baik Ustadz, jadi kita kembali ke awal-awal ketika mulai terjadi yang dilakukan oleh Hamas ya. Jadi mereka itu kan melakukan namanya operasi Badai Al-Aqsa dengan mengirimkan ribuan roket, ribuan rudal ke arah entitas Yahudi yang kemudian dibalas lagi yang berlangsung sampai sekarang. Tapi ini kan sebenarnya sudah berlangsung sejak lama ya Ustaz. Dari mereka entitas Yahudi juga sudah sering kali menyerang Masjidil Aqsa ya dan sebagainya. Nah, ini yang berlangsung saat ini terus ya nah pertanyaannya terkait dengan hal ini adalah tanggapan Ustaz Riki terkait dengan yang dilakukan oleh Hamas ya dengan penyerangan-penyerangan terhadap entitas Yahudi dari sejak dulu hingga sekarang ini yang akan berlangsung terus sebagai jihad fisabilillah mereka. Bagaimana menurut Ustaz Riki yang dilakukan oleh Hamas? Karena ada beberapa pihak yang menyalahkan Hamas ya bahwa katakanlah dalam tanda petik ini konflik terjadi ya karena Hamas nyerang padahal sudah damai sebelumnya.